Ya pemirsa, kita kembali masih dengan Ketua AFI 2014 dan juga Brand Ambassador AFI 2014, Happy Salma dan Mas Robi. Mas Robi, tadi saya sudah tahan kan ya, ini penasaran. Kenapa yang dipilih sebagai Brand Ambassador, sebagai wajah AFI 2014 itu akhirnya Mbak Happy Salma? Kebetulan bukan saya sendiri yang memilih, kita ada tim juga, kita ada satu meeting bersama membicarakan siapa nih tahun ini ikon AFI 2014. Terus kita cari beberapa pilihan aktor. Nah, terus muncullah nama Happy Salma. Dan ada berapa nama tuh terakhir, Mas? Ada tiga nama dan semuanya forum menyetujui, oh ya kayaknya Happy Salma cocok nih sesuai dengan tema yang diangkat tahun ini gitu tentang AFI 2014. Terus kalau dilihat dari prestasi dan karya-karya Mbak Happy memang cukup diacungkan jempol juga sih. Jadi kita mikir oh memang layak untuk jadi wajah AFI 2014 dan sangat respon orangnya juga. Jadi saya sering di WhatsApp gimana perkembangannya gitu. Dari Mbak Happy sendiri gitu. Nggak nyangka gitu, sangat peduli gitu ketika kita memutuskan sebagai wajah. Kita pikir oh cuma foto billboard udah selesai, tapi dia merespon setiap kegiatan kita, ditanyain gimana ini segala macam. Terus kalau ada preskon atau apapun gitu peduli. Mungkin ada kecintaan tersendiri dari Mbak Happy dengan film Indonesia ya? Ya seperti tadi aku bilang, tanpa aku diminta menjadi ikon pun pasti ya itu sudah melakukan tugas itu gitu ya? Iya, bukan hanya sebagai hitungan dalam arti oh kamu dipilih gitu. Tidak, tapi saya pikir ya kenapa tidak gitu. Jadi ya memang ketika itu ya memang saya ya memang harus gitu, harus mensupport. Dan maksudnya gini ya, orang mau bikin film, orang mau nonton film aja itu adalah apa ya, apresiasi yang luar biasa gitu loh. Dan ketika orang membuat sebuah festival, saya kan sering bikin kegiatan, memproduksi pertunjukan atau apa, saya tahu itu bukan hal yang mudah. Ya, jadi ketika orang mau mengapresiasi saja, saya sudah mengapresiasi lebih. Maksudnya dari pemerintah, orang meluangkan energi, uang, waktu, dan tenaga untuk mengapresiasi sebuah karya, kan apa ya, itu aja saya sudah sangat menghargai begitu kalian ya? Keren ya, mau ya gini, mau gitu, mau apa ya, mau kalau bukan kita siapa lagi gitu. Makanya saya percaya ya, kan bilang perfilman Indonesia sempat terpuruk atau apa ya, ada era perfilman Indonesia Mbak bilang sempat terpuruk tuh juga sekarang sudah mulai berkembang lagi. Mbak melihatnya sekarang ini gimana nih perfilman Indonesia? Kalau menurut saya secara pribadi, sebetulnya dia tidak pernah terpuruk selama sineas-sineasnya itu masih hidup dan masih memperjuangkan. Tetapi kan memang mungkin ada eranya, ada sistemnya, kadang gini ya, kayak orang melihat film hanya sebuah film, tapi sebetulnya itu ada lingkaran yang sangat kuat, ekonomi kreatif yang hidup di dalamnya. Lalu juga bagaimana identitas sebuah bangsa bisa dilihat juga dari sana. Jadi mungkin ada proses-proses yang memang membuat naik turun gitu. Tapi saya melihat dengan semangat-semangatnya, kayak saya pertama kali ketemu Robi, dia belum lulus kuliah, tapi dia sudah bikin satu film dan saya dapat penghargaan dari film tersebut karena beliau sebagai penulis dan sutradaranya. Belum lulus tuh ya. Jangan-jangan udah lulus, enggak juga. Udah lulus malah tidak. Nah anyway, maksudnya saya ngelihat dengan semakin banyak orang yang hidup di sana, berarti marketnya semakin luas dan kita semakin yakin gitu loh. Kalau dulu kamu mau ngapain jadi pemain film, aduh kayaknya nggak ada masa depan ya. Tapi Mbak kan di main film pernah dapat citra di tahun 2010, ya kan? Itu ya itu suatu prestasi. Ya itu bonus yang luar biasa gitu ya. Tapi ya di luar itu semua ya, itu bisa hidup karena kita semua yang mencintai apa ya, profesi kita itu tidak ada keraguan di sana. Berdedikasi penuh. Nah, ketika dedikasi itu diapresiasi oleh sebuah badan negara yang besar, itu kan berarti satu kemajuan yang luar biasa gitu. Baik, di dunia perfilman, kira-kira Mbak ada rencana untuk membuat film ke depannya? Apa sudah proses atau akan? Saya belum ada rencana. Terakhir itu saya kemarin ya tanya-tanya dia juga ya. Karena waktu itu saya mau bikin film, saya coba menyutradarai, tapi untuk hak asasi manusia, jadi untuk
film pendek yang akhirnya saya waktu itu sempat ke Belanda diundang untuk satu forum untuk human rights, dan akhirnya saya kerjasama dengan satu lembaga di sana, HIVOS, kita berkeliling di beberapa kampus. Oke, baik. Itu. Nanti kita akan lanjutkan mengenai kegiatan-kegiatan AFI 2014 ya. Ya. Ya pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.